Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya senyum-senyum, kayaknya lagi ceria ya. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Tambahi boleh ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SMA DU 1 kita kompak, cerdas, kuat, istiqomah. Gitu ya. Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Bersama kita kompak, istiqomah. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu silakan dipimpin doa. Gantian ya. Saya minta Haura, mana Haura? Haura tadi datangnya nomor 1, jadi saya persilakan untuk memimpin berdoa. Nasyarah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak faida Oke. Kemarin bagaimana kabar proyeknya? Sudah berapa persen? 100%, luar biasa. Kemarin sampai di asrama sudah bekerja secara kolaboratif ya. Kompak ya? Ada yang nggak bekerja? Bekerja semua. Oke. Coba salah satu ada yang mau mereview pertemuan kemarin kita membahas apa? Siapa yang mau? Pertemuan kemarin kita bahas mengenai apa? Bagaimana? Pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Kemarin limbah ada berapa macam? Ada berapa? 4 macam. Apa saja? Kalau dari asalnya ya itu ya berarti limbah industri, pertanian, domestik, komersil. Ya, kalau berdasarkan wujudnya padat, cair, gas. Kalau berdasarkan asalnya organik dan organik. Alhamdulillah sudah tahu. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian lakukan. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Mau ya? Kita bentuk 3 kelompok. 1, 2, 3. Boleh berdiri? Berarti 7, 6, 7. Di sana di sela-selanya bangku. 6, 6 sana, 6 sini, 6 sini. Ya. Lurus. Seperti kemarin bentuk barisan. 6. Nah, berarti sisanya boleh bergabung. Kita nyanyi potong bebek angsa. Tapi digenti ya. Digenti.
Ini kata week, 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 ya, ya, gitu ya. Pakai nadanya potong bebek angsa. Ini pakai A. Kalau ini I, ini A. Berarti apa? Wang, 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 gitu ya. Nah ini, ini wang, 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 wang. Nah, oke. Uji coba. Kalau Bulis ke sini, berarti di sini yang nyanyi pakai nada potong bebek angsa. Uji coba sekali. Yuk, ini tadi apa? Pakai apa? Yang tengah? Wak wak. Yang tengah? Wak wak. Ayo 1, 2, 3. Wik wak 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 wak. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Agak cepat ya. Yuk. Silakan duduk kembali. Monggo, silakan duduk kembali. Oke. Hari ini sampean sudah saya beri tugas ya, kemarin lanjutan dari proyek. Sekarang presentasi. Presentasinya kita pakai model Gallery Walk. Silakan diambil kertas manilanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditempelkan. Di sini, kalau nempel di sini jangan di stikernya ya. Ditempel di atasnya stiker boleh. Ini pakai ini. Di sana 2, di sana 2. Di sini 1, di papan 1, di sebelah selatan 2. Ya. Sini. Ya. Ditempel di sini. Nggak apa-apa di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, sudah. Pilih pilih satu anggota kelompok yang menjaga standnya. Silakan satu kelompok menjaga standnya, bawa produknya sama bawa tugas dari Bulis kemarin. Kalau nggak bisa bawa, boleh ditaruh meja atau diambil kursi itu. Monggo. Ambil kursi duduk di sana. Oh, di sini ada ya. Ya. Sampai di sana tah? Sampai di mana? Ini kan? Nah, berarti sampai tunggu di sini. Itu mana? Tas? Tas yang tas? Yang tas? Tempat pensil? Ya. Oke, yang sisanya silakan kalian berkunjung ke galeri kelompok lain. Apa tugas kalian? 1, kalian boleh menjelaskan dulu kan ya. Ini menjelaskan dulu, yang jaga stand menjelaskan dulu. Setelah menjelaskan, sampean catat yang penting. Kemudian kalau ada pertanyaan dicatat di sini. Wajib ya, wajib memberikan catatan kepada kelompok. Paham? Paham. Ini saya beri sticky note-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa diberi nama. Ya.
Boleh duduk, ngambil kursi nak. Boleh duduk. Boleh duduk. Satu waktu kunjung adalah 8 menit. Paham ya? Jadi didengarkan dulu menjelaskannya. Yang penting dicatat. Oke? Saya waktu dulu. Ada yang bawa jam? Oke, silakan. Ini kelompok mana? Oh, berarti sampai di sana. Iya, sebentar. Sampai kelompok dulu ini di mana? Sampai kelompoknya sini. Oh, berarti sana. Di utara. Sampai kelompok mana? Oh, berarti ke sana. Ini? Itu kelompok sampai itu. Berarti situ? Sana. Oke. Saya beri waktu 5 sampai 8 menit. Silakan presentasi kepada tamunya, ya. Kalian harus meyakinkan tamu, nanti tamu itu akan memberikan nilai kepada semua produk. Silakan. Botol plastik sesuai bentuk yang diinginkan. Pelajaran yang dapat diambil setelah kita membuat ini tuh, botol plastik jadi berkurang, sampah botol plastik di sekolah itu jadi berkurang. Kami menjual produk ini seharga 15.000 karena emang ini tuh produknya memakai cat yang berkualitas dan bagus. Ya. Gimana? Kabi. Ya, bentuknya tuh macam-macam sebenarnya, tapi kan ini salah satu contohnya bentuknya gitu. Tahan air nggak? Oh, tahan air. Aman. Catnya oh ya, nggak akan layu selamanya. Dari atap tadi apa? Ada yang ditanyakan lagi dari atap tadi, dari fase atap tadi. Sulit nggak cari bahan? Nggak sih, soalnya kan di sekolah kita tuh banyak gitu loh botol plastik yang nggak kepake. Ya. Untungannya balik modalnya banyak nggak? Alhamdulillah ya, lumayan lah. 15.000. Siap, kalau nanti sudah boleh dikasih stikino, sikutnya tempel di sana. Oke, kalau gitu sudah semua? Sudah ya, kita bergeser, silakan bergeser. Bergeser. Halo, bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Jangan lupa dikasih masukan di situ. Ayo. Bergeser. Bergeser ke sini. Ini pakai mic-nya Bulis biar presentasinya suaranya boleh disematkan.
Jadi awal kenapa toko aku sama kelompokku buat tas, awalnya itu banyaknya tumpukan plastik atau bungkus bekas makanan yang masih bisa digunakan atau masih layak digunakan. Nah, strategi atau cara pembuatannya itu yang pertama kita nyiapin alat, terus nyuci bersih limbah bungkus makanan itu kan pasti ada kotorannya. Terus habis itu dikepang, bungkusnya itu dibentuk, habis itu dirakit satu persatu buat dijadiin tas ini. Setiap rakitannya itu diberi lem biar melekat satu sama lain. Habis itu setelah selesai itu dikeringin. Biasanya kan dilem itu dikeringin. Habis itu tantangan pas kita buat tas ini tuh merangkainya satu persatu itu cukup susah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil tuh dengan adanya pembuatan kerajinan ini dapat membantu mengurangi limbah sampah plastik tadi. Nah, setiap produk itu kita butuh waktu 4 sampai 5 jam buat ngerangkainya. Per biaya atau modal pembuatannya itu cuma 15.000. Nah, harga per bijinya itu 35.000. Jadi keuntungan yang kita ambil itu 20.000 per produk ya. Ditanyakan dari atap tadi ada nggak pertanyaannya? Kira-kira butuh waktu berapa? 4 sampai 5 jam buat ngerangkainya. Kenapa kamu mengambil keuntungan yang sangat banyak? Karena kalau jualan ya gitu, ambil untungnya yang banyak, modalnya yang sedikit. Tantangannya apa tadi tantangannya? Ngerakit dari satu bungkus itu kan dibentuk dulu Bu. Nah, dirakitnya buat jadi tas itu loh, dari kerangkanya itu cukup susah. Makanya butuh waktu yang cukup lama. Biasanya tuh Sehari itu bisa bikin 2 sampai 3 produk. Sudah? Yang lainnya sudah? Belum. Tiga menit lagi ya. Kita lagi. Silakan berpindah, waktunya berpindah. Berpindah ke kiri. Berpindah ke kiri. Yuk. Ya. Bergeser ke kiri sayang, ke kiri itu biar ke sini ya. Semen sudah dari mana? Wah, tadi berpindahnya kiri berarti. Ya, nggak apa-apa, ayo. Sebentar, ini pakai ini dulu untuk presentasi biar suaranya gantian tadi sudah. Sematkan boleh biar jelas. Jangan mati ya. Latihan ya. Ya, jadi kami dari kelompok ungu akan menjelaskan bahwa kami itu membuat karya dari koran dan dijadikan kotak tisu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama jelas kita menyiapkan alat dan bahan. Situ langkah-langkahnya menyiapkan menggunting koran, terus menggulung koran sampai menjadi seperti gini. Situ menggunting kardus sesuai ukuran yang diinginkan.
Tempelkan koran ke sisi-sisi kardus sampai menutupi bagian kardusnya sampai tidak terlihat. Itu membuat lubang-lubang kotak tisu, yaitu menghiasi kotaknya dengan membentuk bunga dan mengecat dengan cat akrilik. Dan kita membuat kotak kardus ini karena banyaknya limbah koran yang masuk ke sekolah kita dan menyebabkan koran-koran yang tidak terpakai. Dan kami memunculkan ide buat kotak tisu dari koran yang bentuknya elegan dan estetik. Dan ditanyakan harganya modalnya itu nggak seberapa, cuma ya perjuangan menggelintirnya. Ya itu menggulungnya itu lama. Harganya kita menjual dengan harga 10.000. Mungkin kurang mahal. oh kurang mahal. Ya. Soalnya kan menggelintingnya gimana kalau baca menggulung-gulungnya kan butuh ini. Oh iya. Kurang mahal. Oh ya. Bagus. Ya. Yang mau ditanyakan? Ya nggak ada. Iya gitu. Kalau Iya. nanti ada pameran sekolah nanti. Ini bisa dipajang di ruang tamu biar estetik ruang tamunya. Bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Iya. Sudah? Mic-nya tidak saya mau keliling ke yang mana? Oke, silakan bergeser. Gesernya ke kiri. Digesernya ke kiri. Kenapa? Ini kelompok sendiri, berarti cari yang belum. Pakai clip on ini. Pakai kan ya. Nanti presentasi yang Berpindah itu kosong. Ini kosong. Ini kosong. Siapa yang belum sini? Siapa yang belum sini? Belum sini siapa? Sudah ke sini. Tanya sudah ke sini belum? Indo, itu karya masuk ke sini. Ya bisa di sini. Sudah ada. Salam muter ya. Ini lagi belum. Nah, karena banyak siswa-siswi SMA-DU beli botol air pakai botol plastik, jadinya botol plastik numpuk gitu di sampah. Jadi kita inisiatif buat bikin tempat pensil dari botol plastik bekas ini. Nah, terus modalnya kita ngeluarin 20.000 dengan harga 30.000 sehingga keuntungannya kita mendapat 10.000.
Berapa lama buatnya? Kita bisa bikin 5 dalam 3 hari. 5 produk dalam 3 hari. Kenapa ini kok kosong? Soalnya kita bisa nambahin penghapus kecil. Soalnya kalau ditaruh di sini susah ngambilnya. Jadi bisa buat penghapus, terus pensil yang kecil-kecil, habis itu rautan gitu. Kesulitannya sih kita agak susah buat nyari ini. Sama hari ini sama tembaknya kurang nempel. Kurang nempel. Udah lepas. Ya, Jual berapa tadi? 30.000. Berapa? 30.000. 30.000. Silakan ditanyakan lagi. Hitungannya berapa? 10.000. 10.000. Gimana komennya? Bagus, keren sih yang biasanya. Kan ceritanya kayak ya nggak rame-rame gitu lah. Udah. Oke, terima kasih. Ya, tidak ya. Monggo. Yang tempelannya belum 4 berarti belum dikunjungi itu masih 3. Itu masih 3. Oh ya, itu tamunya belum. Yuk ini ganti siapa yang mau Sarah ya mau presentasi ya? Sarah. Bapak. Ini siapa? Apa biar kan Sarah yang disebut biar suaranya tampak jelas terdengar jelas. Yuk. Sarah ada sini boleh? Nggak boleh, ini ada sini aja. Mana ini kelompoknya? Pesertanya? Nah, jadi ini kita memilih apa sendok itu karena kita tuh menjumpai banyak banget limbah-limbah sendok plastik tuh kayak berkeliaran di mana-mana gitu loh, ngerti gak sih? Nah, terus habis itu kita pakai aja deh ini sendok plastik gitu kan. Terus kesulitannya itu kita nyarinya itu kesulitan. Jadi kan kayak kita ngambilin di tong sampah gitu loh, itu kan kesulitan banget gitu. Terus kita buat ini tuh selama 3 hari. Terus ini tuh kekurangannya itu gampang patah, gampang merotol, ya lepas gitu. Yang tahap atapnya sudah dijelaskan. Sudah. Ya di awal. Berarti ada pertanyaan? Udah Bu itu. Atau komen? Oh ya sudah. Sudah ditempel ya. Berarti ya. Ya. Ada yang belum dikunjungi stangnya? Boleh kembali ke stand masing-masing. Balik ke standnya masing-masing, monggo. Kembali ke stand masing-masing. Sudah? Itu ada sticky note dari pengunjung kalian. Silakan dibaca, dijawab. Habis ini satu persatu akan presentasi menjawab pertanyaan dari pengunjung kalian. Monggo didiskusikan. Oh, bukan pertanyaan, nanti review. Kelompoknya cuma 2 Tana. Oh, izin ke belakang. Kelompok mana dulu yang siap presentasi? Oh, di situ. Ya, oke. Ini gantian, hati-hati. Yang lain boleh masing-masing sama melihat presentasi dari kelompok apa? Bisa. Oke.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok hijau. Kak hijau. Belum siap. Kelompok hijau. Hijau enggak oke. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengolah limbah sendok plastik yang dijadikan sebagai tempat lilin. Kenapa kami memilih sendok plastik untuk dijadikan tempat lilin? Karena kami banyak menemukan limbah sendok plastik di sekolah. Dan kesulitannya adalah mencari limbah sendok plastik itu di tempat sampah. Dan untuk bahan-bahannya, siapkan limbah sendok plastik, lalu potong gagang sendok, lalu ditempelkan satu persatu sendok ke potongan kardus dan membentuk bulat. Dan ini berguna untuk mengurangi penggunaan sendok plastik. Berapa lama membuatnya? Biasanya kita membuatnya itu 3 hari, itu sudah membuat 2 produk. Dan biaya harga jualnya itu 10.000. Jualnya 5.000. Profitnya 5.000. Teman-teman, ini ada jual-jualnya berapa? 10.000. Harganya berapa? 5.000. Salah satu membacakan itu. Nah, ayo syarat kontrol. Yang keras Sarah. Dari kelompok mana? Oh, nggak ada kelompoknya ya. Saran pertama apa katanya? Oke, saran pertama sudah bagus tetapi mudah lepas sendoknya. Jadi lebih baik lemnya diperkuat. Oh, lem masukan Iya. lemnya dibuat jadi lem apa? Lem kasta. Ganti lem apa? Diganti lem apa kira-kira? Nah, ini kita sudah pakai lem tembak. Mungkin kurang banyak lemnya. Ya. Masukan kedua, seharusnya tempat lilinnya lebih besar dan lemnya lebih diperkuat lagi. Ratingnya 10/10. Jadi intinya sama. Sudah bagus, kreatif, akan tetapi kurang rapi. Iya, mungkin ini merotoli mungkin Bu. Iya, jadi kelihatan kurang rapi. Ratingnya 7/10. 7/10. 10. Iya. Yang terakhir, kreatif mengelola limbah plastik. Terus ada pertanyaan, ya, kenapa sendoknya warnanya hijau? Ya karena kita kelompok hijau, jadi warnanya hijau. Gitu. Ya, ratingnya 8. Nanti kita kasih ranking ya, nilai. Oke, Bapak nanti di sini. Oke, ini siapa yang mau jadi jubirnya? Gantian. Tadi sudah jadi tuan rumah. Los aja nggak apa-apa, nggak usah takut kamera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah. Yes. Kami Dari kelompok merah ingin mempresentasikan hasil kami membuat vas bunga. Awal kita buat vas bunga ini tuh banyak sekali botol bekas yang menumpuk di sekolah sehingga kami mempunyai ide untuk membuat vas bunga. Tantangan kami membuat vas bunga itu kesulitan dalam membentuk dan saat mengecat botolnya. Dan strategi dengan cara menggambar sketsa di botol plastik sesuai bentuk yang diinginkan. Terus pelajaran yang kita dapat dari vas bunga ini, kita bisa mengurangi sampah botol plastik yang ada di lingkungan sekitar. Lama waktu yang kita butuhkan untuk membuat produk vas bunga ini 1 jam dalam sehari itu. Maksudnya gimana? Kita butuh lama waktu buat vas bunga ini 1 jam. Oh, kemudian 1 jam. Sehari berapa? Sehari kita bisa menghasilkan vas bunganya sekitar 3. Ya. Tapi itu harus dikurangin dulu, Bu. Terus biaya pembuatan itu 10.000 dan harga jual kita itu 15.000. 15.000. Tadi yang penilaian dari temannya mau dibacakan. Gantian. Ngomong. Bacakan. Itu mic-nya dipakai. Ya. Sangat kreatif membuat dari botol bekas, gambarnya sangat lucu, menarik, rating 8/10 dari kelompok hijau. Gambar yang ada di vas seharusnya lebih jelas dan menarik agar dapat menarik pembeli untuk beli. 7/10. Gambarnya kurang jelas tapi kreatif dalam mengolah limbah. Seharusnya lebih kreatif lagi memilih bentuk vas. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Terima kasih. Boleh duduk. Kita saksikan kelompok selanjutnya. Siapa yang mau presentasi? Oke, ini ya. Itu ditempel biar ditempel ini. Semaskan. Aircon dulu biar semangat. 1, 2, 3. Kelompok umum, kaum muda asik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan membuat kotak tisu dari koran. Alasannya karena banyaknya koran yang tidak terpakai, kemudian kami mempunyai ide untuk memanfaatkan koran tersebut untuk dijadikan kotak tisu. Tantangan untuk membuat kotak tisu, menggulung koran, membuat bunga, mengecat, dan menempel. Aksi Cara pembuatannya. 1. Menyiapkan bahan. 2. Menggunting koran. 3. Menggulung koran. 4. Menggunting kardus sesuai ukuran. 5. Tempelkan koran dengan lem pada kardus sampai menutupi kardus. 6. Membuat lubang tisu. 7. Memberi hiasan. Dan 8. Mengecat kemudian dikeringkan. Habis itu satu produk membutuhkan 2-3 jam. Itu 1 hari menghasilkan 5 produk. Biayanya 3.000, Harga jualnya 10.000, berarti keuntungannya 7.000. tempat saya ya. Iya. Jangan jualan ini aja. Oke, ini catatan dari temannya boleh juga. Di pedal ini apa baca. Ya. Sematkan biar tidak sematkan tak bantu.
Tulis ini gimana caranya? Kurang mahal, soalnya menggulung korannya butuh waktu yang lama. Dijual lagi. Terus? Ini ratingnya 9/10. Dari desain menarik, ada bunganya. Catatan dari kelompok merah, kreatif mengolah limbah koran dalam benda berguna. Seharusnya lebih full color lagi desainnya. Ganti kelompok biru. Siapa mau presentasi? Boleh disematkan biar suaranya. Tidak iso cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok biru, jaya mendunia. Di sini kami akan mempresentasikan awal kita membuat produk ini. Awalnya tuh kita membuat produk ini tuh karena banyaknya tumpukan plastik atau bungkus bekas makanan yang masih bisa digunakan. Kemudian strategi atau cara pembuatan produk ini menyiapkan bahan atau alatnya. Yang kedua tuh bahan tersebut dicuci bersih. Yang ketiga, kemudian setelah dicuci bersih itu kepang bungkus makanan yang sudah dicuci bersih. Yang keempat, rakit satu persatu secara teliti untuk menghasilkan rakitan yang bagus. Yang kelima, setiap rakitannya brilem agar melekat satu sama lain. Yang keenam, lakukan finishing. Kayak kita masih manik-manik, terus dicat atau diberi warna. Diberi hiasan pokoknya. Yang terus Tantangan kita buat tas ini tuh pas merakit satu persatu itu cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian pelajaran yang telah kita lakukan, dengan adanya pembuatan kerajinan ini dapat membantu mengurangi limbah sampah plastik. Boleh diambil itu, boleh dibacakan pertanyaan atau Jangan berdek. teman-teman. Diganti ya. Dari kelompok hijau, sangat kreatif dan menarik. Harganya terjangkau, kualitasnya juga bagus. Ada ratingnya nggak? Ada ratingnya 9/10. dari Dari kelompok merah, tasnya cantik, minimalis, cocok dibuat workout. Saran saya harganya mungkin agak dimurahin. Tapi harganya berapa? 25.000. 35.000. Dari kelompok kuning, enggak. Kenapa nggak? Kan sesuai dengan kualitasnya. Sesuai dengan kualitas. Kualitasnya bagus. Iya, Kenapa kok bilang kualitasnya bagus? karena pakai apa di sini? Ternyata Untuk inovasi yang bagus, sangat kreatif, harganya juga terjangkau untuk kualitas seperti itu. Tadi bilangnya mahal, terjangkau. Iya. Tergantung apa yang beli? Tergantung berarti nanti itu untuk nanti sampai kalau menjualnya nanti ke kalangan yang
Bagus, kreatif, harganya kemahalan. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok terakhir boleh kembali. Kita simak kelompok ini. Ini kelompok pamungkas ya. Yang ngantuk boleh bangun ya. Ini silakan diperhatikan kelompok terakhir. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kuning. Yes, yes, yes. Ya, di sini kita akan mempresentasikan hasil karya kita. Pertama, alasan. Kenapa alasan kita membuat ini? Karena banyaknya sampah botol plastik di SMA Darul 1 sehingga kami berinisiatif untuk membuat tempat pensil dari botol plastik ini. Terus tantangan apa yang saat kita membuat ini? Pertama yaitu sulit merekatkan botol dengan papannya. Yang kedua, kesulitan dalam mencari bahan-bahan baku. Terus selanjutnya aksi. Aksi ini pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, potong botol plastik menggunakan cutter dan gunakan bagian atas botol. 3, lapisi botol dengan tali, lalu berikan hiasan di bagian ujung atas bawah botol dengan pernak-pernik. Keempat, buat bagian alas tempat pensil menggunakan kardus yang telah dilapisi dengan kain flanel dan berikan pernak-pernik di ujung samping alas. 5, tempelkan botol yang sudah dihias ke alas menggunakan lem. 6, tempat pensil sudah dapat dipakai. Tadi yang masuk atap sudah dibacakan. Ya, Ke situ. Teman-teman boleh dibaca. Gantian. Yuk, jadi banyak sama rasa. Mic-nya dipindah mic-nya. Dari kelompok 5 sudah bagus dan estetik. Tapi menurut saya akan lebih bagus jika ditambahi hiasan. Dari kelompok merah, keren dan lucu. Ya. Ini nggak ada nama kelompoknya, jadi kotak pensilnya sangat lucu sekali. Terima kasih. Dari kelompok hijau, jika 3 hari bisa membuat 5 produk, 1 harinya bisa berapa dan berapa jam pembuatannya? Dalam membuat ini kita tuh membutuhkan 3 hari, tapi hari pertamanya itu untuk mencari bahan-bahannya terlebih dahulu, bahan-bahan dan alat-alatnya. Habis itu setelah mendapatkan semua bahan-bahannya, kami melanjutkan dengan membuat ini dalam hari yang sama. Jadi dalam 1 hari itu kita hanya dapat membuat 1, tapi di hari selanjutnya kita dapat membuat 2 produk dalam sehari. Boleh kembali, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Keren-keren, kalian sudah mampu melakukan presentasi, membuat produk, melakukan presentasi, mempertahankan harga jual yang katanya mahal. Oke. Nah sekarang agar objektif, Bulis mau kasih sticky note. Kalian bebas memberikan nilai dari 1, 2, 3, 4 selain produk kalian sendiri ya. Tidak boleh menilai produk sendiri. Ini 1 orang saya beri 1, terus dikasih rating. Berapa dari berapa? Misalkan Bulis tertarik sama produknya tisu, berarti sticky note ini saya tempel di sini. Nanti yang paling banyak sticky note-nya itu yang paling favorit. Paham? Oke, ini. Sekarang kita melakukan penilaian. Yang objektif ya, bestiku aku kasih nilai bagus. Ya, yang objektif. Iya. Ya itu dibagi.
Boleh yang sudah dapat sticky note, dikasih kata-kata atau apa, nilai boleh, emoticon boleh, bebas tanpa nama. Tanpa nama. Tanpa nama. Tadi yang ininya boleh ditempel. Ini di mang tempelannya. Kok ditempel ya sana ya? Langsung ditempel. Kalau sudah selesai ditempel di mana kalian paling suka. Langsung ditempel. Golek siji. Oh, kado tarik ya. Boleh saya dibantu menghitung, mengvotingnya? Siapa yang mau membantu menghitung? Itu sini kotak tisu dari koran berapa nilainya? Oh habis ya, ganti Nduk. Dawowo. Iku rekapan nih say. Rekapan ya buat rekapan. Ya enggak maksudnya dari 5 ini loh. Oh su katanya kotak tisu ya. Ya, kotak tisu berapa? Votingnya 1. Ini nak minta bater apa boleh biru gue. Ya, coba. Ya, itu berapa tas limbah? 7. Tas aja sama dengan 7. Kotak pensil. Tempat pensil 6. Lumayan. Vas bunga 3. Tempat lilin. Jirolup. Pas ya. 7 tambah 3 10 ya, oke. Berarti terfavorit adalah tas. Selamat. Oke. Baik. Apa ya? Mana sticky note tulis tadi yang besar? Kemarin sudah belajar mengenai limbah, sudah membuat produk, ya, sudah membuat produk, kemudian sudah presentasi, sudah dapat nilai. Sekarang, Bulis akan membagi ini. Kita bikin sticky note terus ya, biar Bulis itu tahu kemajuan kalian. Oke? Buatlah suatu kesimpulan dari semua proses yang kita buat. Jadi boleh kesimpulan, boleh refleksi. Refleksi sampean 1, 2, 3, 4. Nanti hasil refleksinya ditempel di sini. Atau sampean kalau sebagai pejabat sekolah atau sampean kalau mau jadi penguas jadi ilmuwan, apa sih? Apa yang mau sampean ambil, mau sampean lakukan apa? Melihat
limbah yang banyak sekali. Pakai nama ya kalau ini. Dikasih nama. Boleh kesimpulan, boleh sampean mau kasih saran. Yuk, pakai nama. Dikasih nama. Yuk. Apa sih yang sampean bisa simpulkan dari pembelajaran kita? Atau hasil refleksi sampean membuat produk itu apa? Bebas. Atau mungkin sampean mau kasih saran untuk sekolah sebaiknya gimana? Kira-kira sampean punya ide apa sih setelah kita itu belajar limbah? Kemarin sudah literasi ya, dampaknya limbah apa aja? Tuh. Sudah, kalau sudah boleh ditempel di sebelahnya ini, sebelahnya. Sini, ditempel di sini ya. Ini kalau sudah selesai tempel sini. Ya. Satu, dua, tiga, empat.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kurang 4, 5. Oke, saya bacakan ya refleksi kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Tidak sebut nama, tidak. Enggak apa-apa. Udah. Dari materi ini saya bisa belajar untuk bisa mengurangi limbah dengan memanfaatkan sebagai kerajinan tangan, kerajinan yang mempunyai nilai jual. Selain itu saya juga membuat suatu produk tersebut untuk dijadikan hiasan. Menyenangkan. Mana ya emotikonnya menyenangkan? Dalam pembelajaran ini, saya bisa mengembangkan ide kreatif menjadi kerajinan, dan praktek tersebut bisa mengurangi limbah yang ada di sekitar lingkungan. Emotikannya senyum, berarti menyenangkan ya, menyenangkan. Saran, jika melihat banyak limbah plastik, sebaiknya kita gunakan untuk membuat kerajinan tangan. Oke, ini benar di prakarsa perubahan. Kita bisa tahu cara mengolah limbah plastik seperti yang sudah kita pelajari beberapa hari dan kita praktekkan. Dengan melakukan kegiatan daur ulang, bisa mengurangi limbah dan dijadikan barang yang berguna serta menambah kreativitas. Gulis boleh dibantu, Gulis biar nggak ngos-ngosan. Yuk, ada yang mau bantu Gulis? Ya, Sinaswa, kita bisa mendapat pengalaman dari kegiatan ini, mengolah limbah menjadi barang yang menarik. Saya senang sekali bisa berpartisipasi karena saya lumayan menyukai mapel biologi. Juga terdapat kerja kelompok serta mempresentasikan hasil yang telah kami buat. Terima kasih teruntuk Bulis dan teman-teman. Terima kasih, sama-sama. Sekarang Kesimpulannya adalah janganlah buang sampah sembarangan. Baliknya. Sama itu. Janganlah buang sampah sembarangan. Iya. Tugas yang kita kerjakan, kita bisa membuat benda berguna dan limbah atau sampah yang ada di lingkungan. Kita tambah kreatif dalam mendaur ulang limbah sampah dan berguna dalam lingkungan. Oke. Mengurangi penggunaan limbah. Jika limbah semakin banyak, kita dapat memanfaatkan limbah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki keuntungan. Saya senang sekali dengan pembelajaran kali ini, soalnya kita dapat belajar bahwa kita harus memanfaatkan limbah-limbah yang ada dengan membuat kerajinan-kerajinan seperti ini. Sangat kreatif dan mengurangi limbah sampah. Kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa limbah plastik dapat diolah kembali untuk kerajinan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengolah limbah yang tidak terpakai dan mengurangi sampah di sekitar. Ya. Sebentar. Saya baca lagi ya.
Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita dapat mengolah limbah yang tidak terpakai dan mengurangi sampah di sekitar. Ada yang mau menjelaskan? Ini kalimat ini paham nggak? Kakak boleh nggak tunjuk orangnya nggak? Maksudnya kita menganalisis dari kalimatnya. Dapat mengolah limbah yang tidak terpakai. Memangnya limbah ada yang terpakai? Coba direview lagi, limbah apa limbah? Limbah adalah apa? Limbah adalah sampah, bedanya apa? Limbah sama sampah apa bedanya? Gimana? Melatih kekreatifan anak bangsa dengan cara mengolah sampah limbah. Anak bangsa dengan mengolah limbah. Dengan adanya kegiatan pengolahan limbah ini, kita bisa mendapatkan ide-ide untuk usaha dengan modal yang kecil, tapi keuntungan yang kita dapat besar. Kita juga bisa membantu agar lingkungan di sekitar kita bisa lebih bersih dari sampah-sampah plastik. Oke, berarti intinya kalau kita bisa memanfaatkan uang, itu akan menghasilkan uang, gitu ya. Semakin kreatif, semakin mahal. Contohnya tadi yang paling banyak adalah tas paling banyak, paling kreatif tadi yang tas. Kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan, kita dapat mengetahui betapa berbahayanya limbah plastik, dan juga dikarenakan limbah plastik sudah banyak, kita memperoleh dari cara mengolah limbah plastik menjadi suatu produk yang bisa digunakan lagi. Oke. Ada lagi? Kesimpulannya, dan pembelajaran kali ini, kita dapat menghasilkan produk dari limbah dan mengurangi limbah yang ada di sekitar kita. Dampak negatif sampah dan bumi kita menjadi bersih. Kira-kira kalau satu orang ini kita menjadi bersih. Kemarin ada berapa cara, Mbak? 3 aja. Kalau reuse menggunakan kembali. Kalau reduce mengurangi, ya mengurangi. Sekarang kalau kalian belanja biasanya udah nggak dikasih kresek ya. Sekarang udah nggak dikasih kresek ya. Tas sekarang dikasih tas. Apa berarti? Bisa dimulai dari kalian sendiri. Kita 1, 2, 3 ya. Dengan adanya kegiatan mengolah limbah, sampah-sampah jadi tidak terlalu banyak. Kerennya, kreatif siswa yang perlu ditiru dapat mengurangi banyaknya sampah plastik. Dapat saya simpulkan bahwa banyak sekali jenis limbah yang dapat diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Saya harap kedepannya lebih banyak lagi yang dapat memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna agar dapat mengurangi banyaknya jumlah sampah dan limbah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, dari sini, apa sih yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri? Dari kasus begitu banyaknya limbah. Dari kasus begitu banyaknya limbah, apa kira-kira sampean mau ngapain? Satu tadi tidak mengurangi apa? Penggunaan plastik. Kalau belanja di Kopsis, Mbak tidak usah kresek. Ya, bulis itu kalau beli yang sekiranya bisa dipegang pakai tangan, kecuali bakso ya.
kecuali bakso. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan tindakan, kalau dari kita sendiri bisa mengurangi plastik, boleh beli kue ya, mau kresek pun nggak usah mbak. Saya tidak mau menyumbang sampah banyak-banyak karena sampahnya karena limbahnya sudah banyak sekali yang dihasilkan. Oke, kita sudah belajar 2 hari. Kemarin kalian sudah pretest. Nang, saya mau mengadakan tes ulang soal kemarin. Ada nggak kemajuan kalian dari pembelajaran kita 2 pertemuan ini? Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Dua, tiga, empat. Tanyakan ya. Kurang 1. Ya. Boleh geser duduknya, geser ya. Dikerjakan semandiri mungkin, jangan lirak-lirik ya, nanti capek matanya. Wow, nampaknya sudah banyak yang selesai. Keren.
Kerjakan seteliti mungkin ya, biar nilai postesnya bagus. Apa kita koreksi bersama? Iya. Gimana? Dikoreksi, dibahas bersama? Buatan? Biar langsung tahu nilainya. Sudah selesai. Jangan lupa namanya ditulis. Oke, boleh dikumpulkan. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Coba satu orang, saya pengen testimoni yang belum ngomong siapa ya? Testimoni dari pembelajaran kita 2 pertemuan ini. Apa yang bisa kamu ambil pelajaran atau kesimpulan dari materi ini? Nanti saya kasih nilai.
Siapa yang mau? Ya, yang bacakan tadi boleh. Dari kesimpulan tadi ada berapa suara tadi ya? Semua suara. Coba dirangkum dari semua suara ini tadi apa? Dari pendapat tadi. Enggak harus benar gini ya, Rek ya. Kita sekarang masuk kurikulum merdeka, tidak harus benar. 1 tambah 1 berapa? 2. Boleh nggak 1 tambah 1 4? Boleh ya? Boleh nggak? Kayak tadi atau gini kayak tadi. Bu, tasnya itu kemahalan. Ada yang bilang tasnya kemurahan. Gitu. Itu sudut pandangnya sudah berbeda, orientasinya berbeda. Boleh nggak kita menyimpulkan pembelajaran 2 hari ini dengan nak sampai tadi loh, untung saya suruh nulis satu-satu, bisa ngomong ya. Kalian berarti seneng bahasa tulis daripada ngomong. Kenapa nggak mau ngomong? Malu, kita budayakan buang malu. Buang malu, kita sedang belajar. Belajar cara ngomong. Yuk, siapa yang mau? Sarah? Oh iya, Sarah tadi sudah. Yang belum siapa ya? Oh gini, saya lempar angka aja ya biar adil. Lempar angka pernah? Betul pernah. Ayo siapa yang mau? 1 orang yuk. Gak apa-apa, terserah. Mau menyimpulkan apa? Oke, saya bantu. Tadi limbah ada berapa? Limbah tadi ada berapa macam kemarin? Limbah berdasarkan wujudnya. Ada 3. Cair, padat, gas. Berdasarkan asalnya. Ada 4 ya? Apa aja? Industri, pertanian, domestik, komersil. Dari pertanian ada nggak ya? Ada nggak limbah pertanian? Ada. Misalkan kalau ada seseorang nyemprot insektisida, sisa semprotannya masuk kemana? Ke sungai. Sungai itu mengalir kemana-mana, menyebabkan limbah pencemaran. Terus berdasarkan apa ya susunannya? Ada organik dan anorganik. Apa yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan limbah? Prinsip apa? 3R. Reuse, reduce, sama recycle. Yang kita lakukan ini apa? Berarti yang masuk kelompok yang mana? Recycle. Untuk mengurangi limbah bisa kita mulai dari diri sendiri, mengurangi penggunaan plastik. Kemarin 1 tahun Indonesia bisa menghasilkan berapa ton, berapa ribu ton? Keren, luar biasa ya. Oke, semangat kita mengurangi limbah. Limbah ini kalau nggak bisa, kalau tidak ada yang didaur ulang akan gini. Kalau saya punya limbah ini saya bakar, berarti menyebabkan pencemaran udara. Apa yang harus dilakukan ya? Tadi itu 3R. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Semangat ini prakarsa perubahan dalam diri sendiri dulu, baru nanti ke sekitar. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Boleh istirahat.